Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jagat Tauhid, channel yang akan memberikan pengetahuan dan kisah-kisah Islami. Abu Nawas telah merusak barang-barang istana dengan izin Baginda sendiri. Sejatinya Baginda memberikan izin itu karena kena tipu muslihat Abu Nawas juga. Makanya Baginda jadi tak ikhlas, dan karena itu Baginda ingin menangkap dan memenjarakan Abu Nawas. Jamaknya, siapapun yang gagal menjalankan perintah Baginda, pasti akan dihukum. Baginda mengetahui bahwa Abu Nawas sangat ketakutan pada beruang. Suatu hari Baginda menyuruh prajuritnya mengajak Abu Nawas ikut rombongan Baginda Raja Harun al-Rashid berburu beruang. Abu Nawas merasa cemas dan gemetar, namun ia tak berani menentang perintah Baginda. Saat menuju ke hutan, cuaca yang cerah tiba-tiba menjadi mendung. Baginda memanggil Abu Nawas. Dengan hormat Abu Nawas menghampiri Baginda. "Apakah engkau tahu alasan engkau ku minta menghadap?" tanya Baginda, dengan mimik wajah datar tanpa ekspresi. "Maafkan hamba, tuanku, hamba tidak tahu," jawab Abu Nawas. "Kau sudah tahu bahwa hujan akan segera datang. Tempat berteduh masih terlalu jauh dari sini. Kau kupinjamkan kuda yang pelan ini. Sementara aku dan pengawal-pengawalku akan naik kuda yang gesit. Nanti saat makan siang kita bertemu di tempat istirahatku. Jika hujan turun kita harus mengelakkannya dengan cara kita sendiri-sendiri. Dan ingat, pakaian kita harus tetap kering. Kalau pakaianmu sampai basah, kamu akan dihukum. Sekarang kita berpisah di sini, kita ambil jalan masing-masing," ujar Baginda Raja. Lalu Baginda dan rombongan mulai bergerak. Abu Nawas sekarang sadar, Baginda akan mengerjainya. Dan dia harus mencari cara agar lolos dari akal bulus Baginda. Dan ketika Abu Nawas sedang berpikir tentang apa yang harus ia lakukan, tiba-tiba hujan mulai turun. Saat hujan turun, Baginda dan rombongan segera memacu kuda-kuda mereka untuk segera sampai ke tempat perlindungan terdekat. Namun karena hujannya lebat, Baginda dan para pengawalnya jadi basah kuyup. Ketika makan siang tiba, Baginda segera menuju tempat peristirahatan. Sebelum baju Baginda dan para pengawalnya kering, Abu Nawas pun sampai dengan kuda yang jalannya lambat itu. Baginda dan para pengawal tentu saja terkejut, karena baju Abu Nawas tidak basah sedikit pun. Padahal dengan kuda yang paling cepat pun tidak mungkin mencapai tempat berlindung yang paling dekat. Di hari kedua, Abu Nawas mendapat kuda yang gesit, yang kemarin dinaiki Baginda Raja. Sekarang Baginda dan para pengawal-pengawalnya naik kuda yang pelan. Setelah Abu Nawas dan rombongan kerajaan berpisah, hujan juga turun seperti kemarin. Bahkan hujan hari ini jauh lebih lebat daripada yang kemarin. Baginda dan pengawalnya segera basah kuyup, karena kuda yang dinaiki tidak bisa lari dengan cepat. Ketika saat makan siang tiba, Abu Nawas sampai di tempat peristirahatan lebih dulu dari Baginda dan pengawalnya. Abu Nawas menanti Baginda Raja. Tak lama kemudian, Baginda dan para pengawalnya datang dengan pakaian yang basah kuyup. Mereka heran melihat Abu Nawas dengan pakaian yang tetap kering. Baginda jadi ingin tahu. Beliau tidak tahan lagi menyimpan rasa penasaran yang selama ini terpendam. "Jujur saja, bagaimana caranya mengelak hujan, wahai Abu Nawas?" tanya Baginda. "Gampang tuanku yang mulia," kata Abu Nawas sambil tersenyum. "Padahal aku dengan kudaku yang gesit tidak mampu sampai ke tempat berlindung terdekat. Apalagi dengan kuda yang lamban ini," kata Baginda. "Hamba sebetulnya tidak menghindari hujan. Tapi begitu hujan mulai turun, hamba segera melepas pakaian hamba dan cepat-cepat melipatnya. Kemudian,
pakaian itu hamba duduki. Ini hamba lakukan hingga hujan reda. Sekali lagi Abu Nawas lolos dari tipu daya Raja Harun al-Rashid.